Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng pinanggihan malih kalian kawula dalem. Jumpa lagi bersama saya Cak Bin kalian Cak Wit. Di sini saya akan sedikit mengulas legenda Adisoko dan asal mula aksara Jawa. Aksara Jawa. Aksara Jawa. Legenda Adisoko sendiri seorang pemuda sakti dari Majeti bersama dua orang punggawa atau abdi. Abdi setianya yaitu Dora dan Sembada. Kedua abdi ini sama-sama setia dan sakti. Satu saat Adisoko ingin pergi meninggalkan Pulau Majeti, di mana Adisoko tinggal di Pulau Majeti bersama dua abdi dalamnya, abdinya yaitu Dora dan Sembada. Sembada. Saat Adisoko ingin pergi meninggalkan Pulau Majeti, dia menunjuk Dora untuk menemaninya mengembara. Sedangkan Sembada disuruh untuk tetap tinggal di Pulau Majeti. Dan Adisoko menitipkan pusaka andalannya dijaga oleh Sembada. Dia berpesan supaya jangan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun kecuali pada Adisoko sendiri. Dan dari ini Mas Wid yang dapat kita ambil hikmahnya itu istilahnya itu ngabektine kawula marang junjungane marang gurune. Itu gurune ya Adisoko Sampai lama. Adisoko ini pengabdian daripada Dora dan Sembada. Dora sama Sembada. Kalau istilahnya sekarang itu istilahnya apa? Kalau di syariat itu apa ya? Ngabekti itu. Tawaduk. Ya, tawaduk marang guru. Kalau kita itu kalau istilah di dalam satu pondok pesantren itu tawaduk marang kiai, marang guru. Menurutlah. Iya. Ya, menurut. Jadi apa yang dikatakan itu dijalankan dengan sungguh dengan hati yang tulus, ikhlas, dan ikhlas dinamakan ngabekti atau di kalau orang Jawa kan bilangnya ngabekti. Gemi lah, gemi apa sih diaturaken kalian Adisoko. di Arjuna, apa di pesen, apa di Amusir. Dan kisah lain dari Ibu Radala ini ada juga sebuah kerajaan yang sangat makmur sejahtera, yaitu kerajaan Medak Kangkeman. Rakyatnya hidup sejahtera. Kerajaan Medak Kamulan dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar sangatlah cinta terhadap rakyatnya. Ya sejahtera di sini seperti apa sih bukan orang kan tadi Mungkin hubungannya itu istilahnya antara istilah itu ini gemah ripah kalau dinawi. Jadi
masih kalau duniawi itu segala kebutuhan yang rakyatnya itu semuanya terpenuhi semua. Jadi rakyatnya senang Karena kearifan ke itu tadi daripada jiwa daripada Dewa Jengkar. Istilahnya kalau orang Jawa bilangnya rojo sing arif lan wicaksono, arif dan bijaksana. Saking arifnya sampai rakyatnya Ya, makmur itu sejahtera. bisa dirasakan oleh hasilnya dari arifan. Sifat arif lan bijaksonone Sampai rakyatnya merasakan dan itu pun rakyat tentu senang. ya. Dan pada suatu hari di juru masa kerajaan Negeri Ngamulan yang bertugas membuat makanan untuk Prabu Dewata Jengkar mengalami kecelakaan saat masak. Istilah gini loh, pas masak itu ya bumi keropong Terus jarinya ya nggak sengaja nggak semua Iya. akhirnya kegores, keiris lah Alah. istilahnya. keluar darah mungkin. Nggak cuma keluarga ya, itu pun berdasarkan artikel yang saya baca, yang saya ketahui di sini, salah satu jarinya terkena pisau hingga putus. Putus, Putus. putus lah. Ya, putus. Dan masuk ke dalam masakan tanpa diketahui. Gak sadar lah, di sini uang Sampai saking putusnya sampai nggak sadar. nggak sadar lek dari sini memang putus. Saya kok padahal dari sini putus kok Nggak terasa. gak kerasa iki piye ini lho. Kan ya lucu ya. Lah sebenarnya kan tak masuk akal. Iya mungkin nggak masuk akal. Wong awake dhewe kena jarum sithik ae ya lorone kaya ngono. Iya, terasa Ya kan? sakit, iya. Aja nyerokok sithik awake dhewe melum-melum. Melum-melum. Lah itu terjadi foto tapi kok gak sadar, gak menyadari bahwa ini berat jarinya itu terus gitu loh. Akhirnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam masakan yang disajikan kepada Dewata Jengkar. Dan di sana akhirnya ya ditangkap pula, hanya namanya kita nggak tahu, akhirnya ya ditangkap juga sama Dewata Jengkar. Mungkin apa gak menimbulkan pertanyaan ini daging apa gitu? Justru Dewata Jengkar merasa enak, ayo Gitu. rumongso enak. Mungkin ikhlasnya mungkin. Bukan ini Dewata Jengkar ini merasakan sakit. Tapi apa sih kok aku ki belum tahu mangan tapi kok enak gitu. Ya, tidak sengaja tadi itu. Ya mungkin ya gue lah emang chef itu enak, masih pinter masak lah sih. Resepnya Chefnya itu kang masak ya itu. bumbunya lah. Ya, iya mungkin. Bumbunya. Jadi tak ngerti lah itu mas daging opo. Dan kan juru masak ini pun akhirnya bilang kalau itu memang sakit daripada manusia. Loh, manusia dari mana? Nah, ini kan cerita oleh tangan itu mah nggak sengaja keiris, memang akhirnya melebihi masuk ke masakan Hidangan itu lah. Iya. Dengan daging. Nah, sing heran itu ini Dewata Jengkar itu rumangsa ketagihan. Dengan taruh rasanya daging menungso iki mah kok malah ketagihan. Lah terus piye kan ini? Nah, terus berikutnya pripun? Ya terus akhirnya Dewata Jengkar rumangsa ketagihan ya akhirnya malah saben dinane itu setiap harinya itu ya, makan daging manusia. Yang sesuai sama yang pertama. Enggak, ya pokoknya daging manusia siapapun gitu. Karena merasa dari awalnya merasa enak juga. Awalnya dari sana, akhirnya tiap hari minta
dimasakkan daging manusia. Karena tiap hari makan daging manusia itu tadi kan akhirnya kan dia itu tadi ya terbiasa lah. akhirnya terbiasa kulino mangan daging manusia. Dan akhirnya Dewata Cengkar itu sifatnya berubah 180 derajat sudah. Yang dulunya itu raja yang Anis lan Wicaksono. Jadi akhirnya rojo sing kejem nang rakyat lho kok kejem kok piye? Lho rakyate dipangan lho Berubah langsung. ya Drastis. 180 derajat gitu. Gara-gara Iya awal mulanya makan daging. Akhirnya kan ketagihan tiap hari makan daging, makan menumpang. Ya, Itu sampai lama katanya. Sampai ya ya sampai kejayaannya dia itu Berubah lah ya. akhirnya berubah seperti itu. Biasa. Nah, dan akhirnya rakyatnya pun takut ya. Ketakutan. Ada rasa iya sudah tentu takut untuk bisa kasih lagi namanya juga rakyat itu tadi bang butuh kemakmuran Awalnya makmur, awalnya ya makmur rumah kalau dinawi kok berubah ujung-ujung kok tadi koyo ini iya tanda-tanda kan ya jadi pikiran jadi dengan batin dari seumpama masjid sendiri itu kan bisa membayangkan seumpama aku sendiri pangan ini piye sedangkan aku ini kepingin urip gitu ya ngali aja jangan ngali terus ate ngali nang dia ngali kan tetap wilayahnya nang Dewata Cengkar itu begitu dan terus ate ngali nang dia ya lesa iki kate nang Amerika cari nang bandara itu iya apa deh nggak bisa lari kemana-mana. apa deh ngelangi ya Serem jadinya gitu. ya memang itu akhirnya menakutkan gitu akhirnya rakyat merasa takut dan saat itu juga disokong tiba ke kerajaan itu tadi tiba ke kerajaan Medang Kamulan ya. Dan di situ disokong merasakan keanehan. Iya. Kok jadi begini gitu. Munculnya itu loh ya tadi. Enggak. Nah, siapa ini termasuk gini. Wong iki kerajaan, tapi kok sepi, mambring gitu loh. Enggak. Kan aneh. Iya, gitu. aneh. Ya kayak masih jadi metu yang gitu. Saya kata itu nggak apa loh. Kan rame loh, kan enak. Tapi nggak ada sepi, nggak bisa. Karena takut lewat hari itu tadi. Ya luar tidak ditangani. Terus akhirnya munculnya itu ya. Aji Saka itu ya. Nah ya itu kemunculan dari bahasa Aji Saka. Aji Saka itu. Dalam situasi kerajaan seperti itu munculnya Aji Saka. Aji Saka dan Dora muncul anak di kerajaan Medang Kamulan. Kamulan. Gitu. Dan ono dek rono iku Aji Saka akhirnya gini mikir ya. Situasi desa Anggon itu sepi mencekam. Serem lah ibaratnya serem. Oh iya suara serem meneh Menakutkan. Angkere menungso malah. Angker. Iya. Terus akhirnya dari keheranan Aji Saka ini keheranan kok ada apa? Akhirnya kan ini istilahnya kayak intel aja. Takon-takon ditelusuri, ditelisik. Iya, ditelisik ya. Jadi kepada masyarakat Sekitarnya itu ya. kok di sekitar sampai ya biye. Maksudnya menelisik di
masyarakat Medang Kamulan, bukan di sekitarnya, di sekitarnya Medang Kamulan kerajaan mana? Benar.